Sejumlah pelaku usaha makanan dan minuman melakukan bazar untuk menyambut Natal dan Tahun Baru di Balikpapan, Kalimantan Timur. Di Le Grandeur, Balikpapan ini misalnya, bazar makanan dan minuman langsung diserbu oleh ratusan ibu-ibu rumah tangga. Sebagian besar makanan yang dipamerkan ini bernuansa hari Natal. Di antaranya kue tart bergambar Sinterklas, kue pie dengan hiasan patung Sinterklas, rumah roti, dan pohon Natal dari coklat. Selain itu dijual pula masakan ayam kalkun dan sejumlah minuman anggur dari Chili. Harga makanan dan minuman ini dijual bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Salah seorang pengelola Hotel Le Grandeur, Ivan, mengatakan bazar ini dilakukan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru, khususnya bagi umat Kristiani yang ada di Balikpapan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Hilmansyah, Metro TV. Aneka buah-buahan yang terlihat segar ini bukan merupakan buah-buahan sesungguhnya yang bisa dimakan. Buah-buahan ini terbuat dari kayu yang fungsinya hanya sebagai hiasan semata. Sepintas, memang sulit membedakan karena bentuk, ukuran, dan warna buah-buahan dari kayu ini dibuat sama persis seperti buah aslinya. Salah seorang pengrajin hiasan jenis ini, Wayan Sumerta, mengatakan ia telah menekuni kerajinan hiasan buah-buahan sejak 7 tahun yang lalu. Dengan dibantu oleh 5 orang karyawan, Wayan mampu membuat 100 biji buah setiap hari dengan harga jual mencapai Rp3.000 per buahnya. Omset per bulan rata-rata mencapai Rp10 juta. Wayan mengatakan peminat kerajinan buah-buahan ini tidak saja datang dari pasar domestik, namun juga pasar mancanegara. Pemasaran diantaranya mengarah ke Italia, Prancis, Australia, Amerika Serikat, dan Jepang, dengan omset mencapai Rp10 juta. Sentra pengrajin hiasan buah-buahan ini terdapat di Desa Tegalalang, Ubud, Gianyar, Bali. Selain membuat hiasan berbentuk buah-buahan, Wayan juga membuat jenis lain seperti sayuran, paha ayam, pohon pisang, pohon kelapa mini, serta jenis tanaman kaktus. Dari beragam jenis hiasan yang dibuatnya, Wayan mengaku jenis yang paling banyak diminati oleh konsumen adalah hiasan berbentuk buah-buahan. Dari Gianyar, Bali, Saifullah, Metro TV. Kerajinan gerabah Pemalang sebenarnya tidak berbeda dengan kerajinan gerabah lainnya. Namun sentuhan artistik dan pewarnaan telah menjadikan gerabah Pemalang memiliki kelebihan tersendiri. Produknya pun beragam, seperti pot, mozaik, ubin lantai, serta batu bata. Saat ini tercatat terdapat puluhan pengrajin di Pemalang. Mereka terus berusaha mengembangkan kerajinan tersebut. Namun bedanya, saat ini mereka sudah tidak bekerja sendiri, melainkan bekerja secara mengelompok dan bergabung dalam satu unit usaha. Kusnadi, warga Kebon Dalam Pemalang, adalah salah seorang penggalang kerajinan tersebut. Bersama 54 orang pengrajin lainnya, ia mengaku terus memproduksi gerabah ini. Kusnadi mengaku tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya. Bahkan Kusnadi seringkali tidak mampu memenuhi banyaknya pesanan yang datang. Dalam sehari, para pengrajin gerabah ini mampu memproduksi sebanyak 360 hingga 400 jenis gerabah. Kerajinan tersebut kemudian dijual dengan harga bervariasi antara Rp3.500 hingga Rp400.000. Dalam sebulan, omsetnya terbilang cukup besar, yakni antara Rp40 juta. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Bambang Mujono, Metro TV. Sejak tahun 2001 lalu, Pak Kodrin telah menekuni usaha pembuatan ikat pinggang. Dari ikat pinggang anak-anak hingga dewasa dibuatnya, dengan berbagai bentuk, motif, dan aksesoris yang semuanya disesuaikan dengan permintaan pasar. Variasi ikat pinggang pun dibuatnya dengan bahan nilon, katun, sampai kulit sekalipun. Dalam sehari, Kodrin mampu menyelesaikan lusinan ikat pinggang yang kemudian ia setorkan ke pasar-pasar tradisional di Kota Kudus, Semarang, dan Jepara.
Omset penjualan ikat pinggang ini sangat beragam, dari mulai 10 juta hingga 50 juta rupiah setiap bulan. Penjualan tertinggi biasanya akan dicapai saat musim liburan atau saat kenaikan kelas tiba. Meski tergolong laris, namun Kodrin tetap mengeluhkan serbuan produk ikat pinggang dari luar seperti dari China dan Korea yang berkualitas bagus dan murah harganya. Untuk mensiasati permintaan pasar, Kodrin kemudian membuat beraneka ikat pinggang dengan bentuk dan variasi yang lebih kreatif dan inovatif sehingga mampu menarik minat pembeli. Meski produk ikat pinggang dari luar membanjiri pasaran, namun Kodrin tetap bertekad menekuni pembuatan ikat pinggang ini. Menurutnya, ikat pinggangnya telah memiliki pangsa pasar tersendiri. Dari Kudus, Jawa Tengah, Adi Widaryanto, Metro TV. Beginilah kondisi salah satu sentra penggosokan intan di Martapura, Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1970-an hingga 1990-an, sentra penggosokan intan yang terletak di Desa Pekauman Ulu, Kecamatan Martapura Timur ini pernah mengalami masa kejayaannya. Dahulu tempat ini mampu menampung sekitar 50 orang pengrajin, namun saat ini tinggal menyisakan 8 orang pengrajin saja. Seiring berjalannya waktu, intan Martapura banyak diburu oleh pembeli asing, seperti dari India, Korea, dan Eropa. Intan-intan ini kemudian digosok menjadi berlian di Swedia dan Thailand. Menurut salah seorang penggosok intan, Jakarsi, surutnya profesi menggosok intan berdampak pula kepada turunnya pendapatan yang diterimanya. Jakarsi menilai, jika intan Martapura terus dijual ke luar negeri, dipastikan jumlah pengrajin intan tradisional akan habis. Ya, kalau itu pemerintah daerah mestinya kan bahan mentah itu kan ditekan supaya jangan keluar. Iya. Jadi kalau bisa dikeluarkan, jadi bahan masaknya dikeluarkan. Jadi kan penggosok pengrajin intan di sini kan kerja semuanya. Jadi masaknya yang dibawa keluar akan lebih baik. Jangan mentahnya. Sementara menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, Latif Fansyah, saat ini pemerintah kabupaten tengah menggodok perda untuk mengawasi peredaran intan, termasuk pengaturan penjualan ke warga asing. Dengan perda ini nanti diharapkan komunitas intan bisa meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Banjar. Cara ini memang aturan yang mengatur ini belum ada Pak ya. Dan memang seandainya ada juga memang agak kesulitan. Karena intan ini kan relatif sangat kecil. Dia ditaruh di korek api itu udah selesai. Jadi sebenarnya kita ingin artinya ini kesadaran dari para pedagang dan dari para pendulang itu sendiri pencari intan agar ini bisa punya kontribusi bagi pemerintah daerah. Dan diperkirakan tidak kurang dari 7.500 karat intan Martapura terbang ke berbagai negara Eropa setiap bulannya. Selain menggodok perda, pihak Pemda juga gencar mempromosikan lembaga pengembangan dan sertifikasi batu mulia atau LPSB, satu-satunya lembaga sertifikasi batu mulia milik pemerintah yang ada di Indonesia. Dari Martapura, Kalimantan Selatan, Budi Ismanto, Metro TV. Proses pengerjaan kimono yang murni mengandalkan tangan ini ternyata menjadi salah satu keunggulan kimono buatan para pengrajin di Desa Mas Ubud, Gianyar, Bali. Kimono yang dibuat di sini terdiri atas 2 macam, yakni kimono jenis saiseki dan canting. Yang membedakan kimono jenis saiseki dan canting adalah proses pewarnaannya. Bila kimono jenis saiseki menggunakan kuas dalam mewarnai, sementara jenis canting menggunakan malam dan canting layaknya orang membatik. Bahan baku yang digunakan untuk membuat kimono ini semuanya berasal dari Jepang. Alasannya karena kimono yang dibuat di sini membidik Jepang sebagai pasar utamanya. Menurut salah seorang pelaku bisnis kimono ini, Ida Bagus Manuaba, dalam mengelola usahanya ini, ia tidak selalu memantau perkembangan atau kecenderungan tren yang sedang berkembang di Jepang. Mulai motif maupun desain warnanya, semuanya disesuaikan dengan pasar Jepang. Dalam mengelola usahanya ini, Bagus dibantu oleh 100 orang karyawan. Setiap bulan, ia bisa menyelesaikan pesanan sekitar 30 hingga 50 potong kimono
tergantung tingkat kesulitan motif dan pesanan yang dikerjakannya. Sementara harga per potongnya bisa mencapai 35 juta rupiah. Dari Gianyar, Bali, Saifullah, Metro TV. Bisnis kerajinan lencana di Kudus, Jawa Tengah ini mulai dirintis oleh Rukani sejak tahun 1981 yang lalu. Lencana yang dibuat oleh Rukani bermacam-macam, mulai dari lencana nama, pin perusahaan, sampai medali ikut diproduksi di tempat ini. Rukani sendiri mengaku memprioritaskan pembuatan kerajinan lencana karena usaha ini memiliki pangsa pasar yang pasti dan menjanjikan. Bahan baku pembuatan lencana ini bermacam-macam tergantung permintaan konsumen. Ada yang terbuat dari stainless steel, kuningan, perunggu, silver, bahkan sampai sepuh emas sekalipun. Harga per buah lencana berkisar dari Rp1.500 hingga Rp150.000. Sementara perharinya, dari tempat kerajinan ini bisa dibuat sekitar 500 buah lencana dengan pendapatan sekitar 12 hingga 20 juta rupiah. Rukani mengatakan konsumennya berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Namun ada pula konsumen dari luar Pulau Jawa yang memesan, namun biasanya mereka melalui pihak ketiga. Meski diakui harga bahan baku seperti kuningan dan stainless steel mengalami kenaikan, namun mengalirnya order yang datang membuat kerajinan ini masih tetap bertahan hingga saat ini. Rukani juga berharap pemerintah bersedia membantu menyediakan bahan baku dengan harga yang relatif terjangkau. Dari Kudus, Jawa Tengah, Adi Widaryanto, Metro TV.